Ini adalah Yamaha Aerox 2019. Oke, kita akan bahas Yamaha Aerox 155 Old ini dari segi desain dulu pertama pastinya. Kalau dari segi desain secara keseluruhan, ini memang mengacu ke bentuk yang sporty teman-teman ya. Bener-bener bentuknya tuh sporty banget. Jadi belakangnya sampai nungging begitu, dan depannya tuh kayak apa ya, kayak paruh burung gitu rasanya. Dan ini tuh desainnya tajam-tajam ya, dari batok. Yang jelas batoknya ini tajam banget ya. Ini langsung kayak windshield gitu, windscreen. Tuh bahannya Mika bening tapi dark gitu ya, smoke gitu ya. Dia nggak ada apa-apanya di sini, cuma benar-benar batok aja, tajam desainnya. Lalu bagian leg shield ya, front leg shieldnya ini benar-benar busung gitu ya, kayak tebel gitu tuh. Di dadanya tuh nongol, kayak sombong gitu rasanya tuh. Terus ke bawah ini ada headlamp, ada dua cluster kanan kiri. Yang bagian dalam ini adalah lampu kota. Bagian luar ini adalah lampu beam ya, high beam tuh. Dan di sebelahnya ini adalah lampu senja kanan kiri seperti biasa. Sama di kolong ini ada lampu sen teman-teman ya. Tambahan untuk headlampnya ini juga sudah pakai LED, tapi untuk lampu senja dan lampu sennya masih pakai bohlam biasa. Nah, untuk spakbor bannya bentuknya agak pipih ya, tapi lebar karena memang bannya atau velgnya lebar juga tuh ya, agak pipih dan lebar dia ya. Dan gapnya lumayan banyak di sini tuh. Dia ada gap yang lumayan tebel di sini. Kalau bodi sampingnya ya, ini di sana cukup tajam ya, bener-bener tegas gitu garisnya dan tajam. Tuh ini seperti cover shroud gitu di sampingnya sampai bawah. Dan ini aksennya ada aksen bodi kasar, bodi halus, dan ini bodi kasar juga. Dan di bagian tengah ini tidak rata deknya ya, tidak rata lantai gitu ya, tapi ada tangki bensin di sini teman-teman. Makanya dia ada undakannya seperti ini. Ini bodi belakang samping ini juga tajam-tajam desainnya. Tuh bener-bener nungging gitu ya tuh, kalau kelihatannya nungging banget, tajam juga, bener-bener sporty dan maskulin gitu rasanya. Dan Aerox ini tidak memakai behel ya, tapi untuk hand grip bagian pembonceng ada di bawah sini teman-teman. Nah ini kita pegangan untuk membonceng, atau kalau misalkan mau standar 2 gitu ya, itu kita pegang atau angkat ininya gitu. Dia nggak pakai behel sama sekali, dan itu karena memang mengejar looks yang sporty tadi. Nah di bagian belakang ini bututnya bener-bener tajam dan lebar, kelihatan belakang tuh gembuk gitu ya, tuh ya, tajam untuk buntutnya. Dan bagian pinggulnya tuh lebar gitu teman, jadi seksi banget itu sebenarnya. Untuk bagian lampu ini sudah pakai LED, dan lampu sennya terpisah masih pakai bohlam, dan juga ada lampu penerang plat nomor di sini. Ini masih pakai bohlam juga. Juga di bagian samping ini karena box filter gede banget, jadi kesana tuh kayak tebel banget nih motor gitu. Dan di sebelah kanan juga tebel karena knalpotnya gede banget. Terus ini juga cover radiator besar gitu. Di sana tuh motor ini penuh banget ya, keker gitu. Untuk bagian kokpit ya biasa aja. Sebelah kiri ada high low beam, ini ada lampu sen, ada klakson. Di sebelah kanan cuma ada starter doang gitu. Dan speedometer sudah digital juga. Spion juga bentuknya begini seperti NMAX ya, seperti Mio Z juga sama, bukan Mio M3 ya. Kalau Mio M3 bentuknya kotak agak oval gitu, tapi kalau Mio Z kayak gini bentuknya persis. Nah kita lihat looks dari cluster speedometernya. Nah ini dia. Oke, di sini ada fuel meter, speedometer, di sini ada RPM ya, tachometer, ada jam, dan di bawah sini ada multi information display. Ini adalah real time fuel consumption. Lalu di sini ada average fuel consumption. Di sini ada battery voltage. Di sini ada odometer. Dan ini ada trip di sini. Tuh ya teman-teman ya, kembali lagi. Untuk shock breaker depannya masih menggunakan teleskopik dan menggunakan cakram sudah. Lalu kaliper 1 piston. Nah ini udah diganti, nanti saya jelaskan ini apa aja yang diganti. Tapi bawaan nasinya adalah kaliper 1 piston. Untuk ukuran velg dia 2,5 inci ya, jadi lebar, dan ringnya 14, serta bannya itu 110/80 ring 14 teman-teman. Di memang lebar dan gambot gitu. Tuh kelihatan lah lebar dan gambot ya. Ini sudah memakai ban Maxxis, aslinya setahu gue IRC deh, tapi ini udah diganti dengan ukuran yang sama. Untuk bagian belakang shock breakernya menggunakan shock breaker double ya, kanan kiri. Belum memakai subtank, tapi ini udah diganti Aerox yang new
Jadi udah pakai subtank, tapi asli tidak pakai subtank. Terus pengereman masih menggunakan tromol, dan velgnya itu ukuran 14, lebar 3,5 inci, jadi lebar banget. Dan belakangnya ini untuk bannya ini lebarnya 140 teman-teman, 140 per 70 ring 14, jadi tuh bener-bener gambut ya. Tuh dari belakang tuh motor ini kelihatannya semok banget teman-teman, karena semua gede-gede tuh, box filter, ban velg, knalpot segala macamnya gede, dan pinggulnya pun gede tuh dia. Motor ini masih menggunakan anak kunci seperti biasa ya. Kunci kontaknya juga sudah memakai magnetic shutter. Ini kalau kita buka ke kanan, ini bisa buka fuel lid di sini. Ini fuel ya, kita tekan. Tek, ini kan buka. Untuk akses isi bensin. Terus penyimpanan depan juga ada rak tertutup ya. Laci tertutup masuknya. Nah, ini bisa dibuka. Di sini juga ada power outlet. Nah, ini dia power outletnya, 12 volt 1 ampere, dan bisa naruh handphone, sarung tangan segala macam di sini. Tuh. Nah, untuk buka bagasi di sini, seat kita tekan kebuka. Nah, ini bagasinya gede banget ya. Di sini bagasinya cukup besar ya, lebih besar dari NMAX. NMAX itu setahu gue 24 liter, dan ini 25 liter teman-teman. Jadi bisa bawa helm half face, tempatnya dalam juga. Ini bisa bawa helm half face yang ukuran besar, jas hujan, sepatu segala macam di sini bisa muat sih. Dan di sini ada tempat aki ya. Untuk akses nomor rangka juga bisa di belakang sini ya. Nah, ini dia. Jadi karena ini Aerox tipe terendah, dia nggak ada macam-macam, yang nggak ada hazard, tidak ada keylessnya. Jadi bener-bener basic feature banget dari Aerox ini. Untuk platform mesinnya ini 1 silinder 155 cc, dan dia SOHC tapi 4 klep ya teman-teman ya. Dan juga sudah memakai pendingin air atau liquid cooled. Nah, spek lengkapnya ada di sini ya. Silahkan disimak. Untuk dimensinya, skuter ini cukup besar ya, dan juga cukup berat. Nah, ini detail spek dari dimensinya. Untuk harga, pada saat ini baru, tahun 2019, ini kalau nggak salah 26 atau 27 juta gitu. Dan sekarang di tahun 2023 ini, pasaran bekasnya sudah di angka 16.500 sampai 19 juta tergantung kondisi teman-teman ya, untuk tipe Aerox standar ini. Di luar semua tadi, motornya juga ada beberapa ditambahin aksesoris atau performance part ya. Gitu. Jadi di sini sudah pakai master rem RCBE 3 bergrip dengan handle-nya gitu ya. Lalu brake line atau selang rem yang braided dari TDR, juga kaliper RCB 2 piston teman-teman ya. Untuk hand grip juga sudah pakai Kawasaki KZ original. Terus ini jalurnya pakai Fast Bikes, dan ini juga pakai phone holder dari Baseus dan Motowolf. Juga shockbreaker belakang dari Aerox New teman-teman ya. Sudah pakai subtank gitu, aslinya nggak pakai. Serta ban depan dan ban belakangnya juga sudah pakai Maxxis Victra S98 ST. Oke, daripada lama-lama langsung kita coba motornya. Oke teman-teman, kita langsung jalan ya. Oke. Nah, untuk first impressionnya langsung berasa bahwa meskipun bodinya kelihatan bongsor dari luar ya, tapi ketika dinaikin itu karena cockpitnya itu kecil, nggak gede gitu ya. Rasanya nggak kayak naik motor yang dimensi besar ya. Jadi kayak gue rasa kayak bawa Mio aja gitu. Nggak ngerasa lebar, nggak ngerasa panjang, nggak ngerasa gede gitu ya. Dan apa ya, ya nggak not much different dari bawa Mio rasanya. Nah, ini suspensinya menurut gue cukup nyaman ya, depan belakangnya cukup fair gitu, enak gitu. Jadi nggak terlalu keras tapi nggak terlalu empuk juga. Posisi berkendaranya menurut gue, meskipun ini bentuknya sporty ya, tapi ini cukup nyaman ya teman-teman. Jadi jarak antara bahu ke pergelangan tangan gua ke hand grip ini itu pas gitu ya. Jadi nggak pegel. Terus dari jok ke kaki gua ini juga enak, nggak nekuk dan nggak kepanjangan gitu. Jadi pas banget deh menurut gua. Dan tarikan bawahnya tuh, nah lumayan ya, spontan ya. Ya memang kalau Yamaha Maxxis series yang 150 cc ini cukup enak tarikannya, responsif tuh, enak gitu, nyut tarik itu langsung respons gitu. Jadi kalau dari segi tarikan sih ini oke banget nih. Oh, handling juga pas belok enak ya, mantep gitu kayaknya. Motornya ajak dan cukup nurut. Tapi kalau lincah, gue bisa bilang ini nggak terlalu lincah ya. Jadi motornya tuh untuk belok ada bobotnya gitu, ada rasa, agak ada rasa beratnya. Jadi bukan yang kayak motor-motor petik kecil kayak Fazio atau Villano yang
effortless banget untuk belok ya, untuk manuver. Ini cukup ada bobotnya gitu. Jadi overall dari rasa berkendara ya, ini gue rasa cukup familiar ya motor ini buat rata-rata pengendara motor Indonesia gitu. Karena tadi gue bilang rasa bawaannya tuh nggak kayak bom motor gede. Maksudnya gimana ya, dimensinya tuh tidak inline sama rasa bawahnya. Karena kalau di luar tuh kayak motor ini cukup bulky ya, cukup gemuk dan gede gitu. Ya pas di bawah tuh rasanya cukup enak, cukup lincah dan cukup mudah dibawa gitu, nggak intimidatif. Kita coba tarik dari bawah ya, ser. Oh ini RPM-nya mantang di 7000, PV langsung naik ya. Dan cepet banget udah nyampe 80 ya. Hampir 90 tadi ya, 85 86 gitu. Cukup cepet loh. Tadi itu jaraknya kurang lebih sekitar 200 meteran. Jadi untuk performa ya jelas kita tidak perlu ragu bahwa mesin 155-nya Yamaha Maxxis series ini dari mulai Aerox, NMAX gitu ya, itu tidak usah diragukan lah, performanya cukup enak gitu. Standarnya aja tuh udah handal banget. Jadi buat kalian yang suka motor-motor yang kenceng gitu, matic kenceng di kelas 150 cc, ini cukup mewakilkan gitu. Nah ini nih, nah bunyi klakson itu menurut gue ya nyaring banget ya. Jadi NMAX pun sama seperti ini, bunyi klaksonnya nyaring, beda sama motor Yamaha lain gitu. Yang di bawahnya bunyinya kayak nit-nit gitu dah, yang Mio. Terus kemana Vilano juga bunyi cuma nit-nit gitu doang kan. Kalau ini dia ada gemanya, ada ekonya gitu, kayak ada reverbnya gitu, dan lebih gede suaranya. Dan FYI ya, motornya tuh sudah 50 ribuan kilometer, dan ini masih enak banget teman-teman. Dan gue juga pernah lihat Yamaha NMAX yang kilometer udah 100 ribu lebih, dan itu masih enak di bawahnya ya. Gue juga bingung, maksudnya Yamaha ini kan punya stigma vampir oli gitu ya, tapi banyak yang mileage-nya tuh tinggi-tinggi gitu dan masih enak dibawa gitu. Ini tuh punya teman gua, dia rumah Bintaro, kerjanya di Peak ya, tiap hari bawa motor. Itu 2019 sampai 2023 ini ya udah 50 ribu lebih, hampir 60 ribu. Jadi memang apa ya, dibawa tiap hari gitu, mama motor kerja gitu. Nah tapi ada poin yang kita nggak bisa lewatin, yaitu perawatan ya. Jadi teman gue ini memang juga dia rajin perawatan motornya. Jadi oli nggak pernah telat diganti, selalu servis rutin. Jadi kalau ada part yang udah aus langsung diganti gitu ya. Jadi memang perawatannya juga bagus itu. Jadi imbasnya adalah sampai sekarang ini 2023 dan kilometer sudah hampir 50 ribu. Ini motor masih kayak motor baru rasanya teman-teman. Tarikannya responsif, bunyi mesinnya halus, terus bodinya juga nggak ada geter-geter, remnya enak, nggak goyang sama sekali. Ini motornya nggak ada yang aneh deh pokoknya deh, masih kencang semua, masih sturdy gitu, karena sudah telanjur menempel stigma motor ngabers. Makanya motor ini kebanyakan yang beli anak muda, mungkin juga dari modelnya ya, yang sporty ya, karena anak-anak muda kan biasanya seneng yang sporty gitu. Kalau kayak gua gitu, jujur dari segi model gue lebih seneng NMAX karena lebih simpel aja gitu, lebih tenang gitu rasanya. Dan juga dari segi rasa berkendaranya lebih nyaman. Kalau NMAX kan kita bisa nyender bawanya. Kalau ini biasa aja. Ini gue bisa bilang ini kayak bawa Mio M3 yang sedikit lebih besar, kayak gitu aja. Other than that nggak ada yang beda jauh, cuman memang tenaganya beda jauh. Iya, tenaganya beda gitu. Ini motor enak banget, dari bawah ke atasnya tuh rata gitu. Jadi nggak ada yang apa ya, nggak ada yang minus lah kalau tenaga menurut gue ya. Kalau pengereman ini karena udah diganti pakai RCB, master dan kalipernya jelas, pengeremannya enak banget ini gitu. Jadi feelnya juga enak ya, di rem langsung nyaut gitu. Oh ya, dan buat harganya di tahun 2023 ini udah menarik ya, karena dulu motor ini barunya itu sekitar 26 atau 27 juta gitu di tahun 2019 untuk tipe standarnya. Nah di tahun 2023 ini motor ini sudah bisa didapatkan di bawah 20 juta pastinya. Jadi price range itu antara 16.500 ya sampai 19 jutaan gitu, tergantung banget sama kondisinya gitu. Jadi kalau misalkan yang 16 jutaan itu kemungkinan besar bisa jadi pajaknya mati gitu, atau kondisinya mungkin tidak optimal. Tapi yang kondisinya masih bagus, pajak hidup panjang, itu mungkin bisa dapat di angka 19 jutaan gitu. Tapi ya sangat-sangat worth ya, karena kalau lihat harga motor Matic di kelas ini sekarang
Aerox ini setahu gue udah hampir menyentuh 30 juta ya, iya nggak sih? Coba ntar kita cek ya. Jadi gitu teman-teman, jadi price listnya tuh kalau motor baru 150 cc mau Yamaha, Honda segala macam untuk Matic-nya itu di kisaran 30 jutaan ya gitu. Jadi sudah menurut gue cukup mahal gitu. Tapi kalau motor unit second ya gitu ya, unit bekasnya, menurut gue sangat-sangat layak dibeli karena memang tidak sampai 20 juta kita udah dapat motor dengan kondisi seperti ini ya. Dan kesimpulannya kalau dari gue ya, ini motor Yamaha Aerox 155 Old ini motor yang cukup enak di bawah harian. Meskipun kita lihat dari luar modelnya kayak nungging banget ya, kayak capek bawanya, enggak sih ternyata. Jadi motor ini cukup nyaman di bawah harian, surprisingly, karena posisi setangnya, posisi joknya, dan yang terutama adalah gue tingginya 163 cm dan kaki gue napak dua-duanya gitu. Motor ini seat heightnya nggak terlalu tinggi, jadi buat dibawa di perkotaan yang macam-macam gitu, untuk orang di bawah 170 cm ini masih enak. Jadi dari segi performa, segi handling, segi looks, dan harga jualnya atau harga bekasnya, ini bener-bener worth banget itu menurut gue. Salah satu motor yang menurutku enak dipakai buat harian maupun mungkin touring-touring pendek ya. Tenaga ini cukup gitu, standarnya aja menurut gue udah enak kalau buat touring luar kota gitu ya. Jadi nggak perlu apa ya, lo mau nyalip mobil depan lo atau mau nyalip sesuatu depan lo, truk segala macam atau bis atau motor lain gitu, itu nggak perlu effort gitu. Ini cukup dipelintir dikit udah cabut motornya gitu. Enak banget. Kalau gitu sampai sini aja review dari Yamaha Aerox Old 155 ini. Semoga membantu kalian yang lagi nyari unit bekasnya juga. Siapa tahu dapat pencerahan dari sini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau mau nanya di bawah. Masih teman-teman, cabut dulu. Ciao.